segitu caranya. Semua hal ya, yang kemudian tren-tren alat elektronik yang kita punya, kendaraan, semuanya sangat sementara kita ketika beli dan sangat tergantung dengan situasi politik dan ekonomi. Bahkan uang yang kita punya eh, itu juga yang sifatnya sangat sementara nilainya ya. Kurs rupiah kadang naik, kadang turun, banyak turunnya. Misalkan benda-benda kita punya nilainya juga naik dan turun. Jadi penuh ketidakpastian dan kita tidak bisa mengendalikan kenikmatan-kenikmatan itu gitu ya. Semuanya termasuk yang sifatnya katakan para pencari kenikmatan romantisme atau seksual sifatnya juga sangat sifatnya sangat sangat sementara gitu ya. Dan begitu Anda menua mau ngapain kemudian? Yang terhormat, yang kita banggakan, kita takzimi bersama para guru, para wakil talqin, pengarsa Abaos yang dibisakan hadir malam ini bersama kita, menjaga kita, mengayomi kita. Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Romo Kiai Haji Anang Asari, Romo Kiai Haji Imam Sutiono, saya lihat baru masuk, Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Komandan Kiai Haji Lalo Hamid, dan Bapak Kiai Haji Hasan Bakri, juga pengelola Marakib Internasional yang kita cintai bersama, orang tua kita bersama, Bunda Haja Sumono bersama tim MOI beliau yang luar biasa, bersama Bunda Sari, Ibu Dwi Kartikawati, Pak Profesor Haji Priyatno, dan Mas David Watimena. Kemudian yang berbahagia malam ini Ibu Hajah Yati Sapardan sebagai pemangku hajat manakib. Semoga dengan wasilah manakib oleh internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besarnya, memudahkan segala urusan, mengangkat segala keluhan, rasa sakit, dan kesulitan-kesulitan, kemudian memberikan cahaya yang semakin cerah dan menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, dan yang paling penting semakin bisa beristiqomah bersama kita semua. Juga para petugas manakib online yang bertugas sangat baik, sangat sempurna, dan doa yang sama untuk kita semua para jamaah manakib online internasional yang dihadirkan oleh Allah malam ini. Ada 75 titik dari seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat sekalian, para pecinta kesehatan jiwa, izinkan malam ini saya berikan sedikit tambahan dari hikmat ilmiah hari apa itu ya? Hari malam Kamis kalau tidak salah yang disampaikan oleh Profesor Haji Priyatno dan Kanda Kiai Ucup Patudin tentang kebahagiaan ya, kebahagiaan abadi yang saya kira penjabarannya juga cukup luas, tetapi saya sangat terkesan malam itu dari dua guru kita, Profesor Haji Priyatno dan Kanda Kiai Ucup tentang kebahagiaan abadi. Nah, malam ini izinkan saya sedikit melengkapi hikmat itu ya ilmiah, tapi tidak berbicara mengenai kebahagiaan abadi, tapi justru lawannya, gitu ya, yaitu kebahagiaan yang sifatnya sementara dan kebahagiaan duniawi. Gitu ya. Nah, ini saya kira penting, bukan karena sebenarnya ini apa namanya, bukan mungkin kalau kita bilang bukan tujuan kita, bukan juga tidak ya, tetapi ada hal-hal yang selama pengamatan saya dan juga dari beberapa maklumat pangersa Abah ini tersirat di antara kita ini para murid-murid Thariqah Qadriyah Naksabandia Mahat Suraya Sirnarasa masih terikat gitu ya dengan beberapa kebiasaan, dengan beberapa praktik dalam hidup kita yang itu adalah wujud dari dalam tanda kutip kesenangan atau kebahagiaan duniawi ini yang sesungguhnya itu menjadi penghambat ya dari perjalanan spiritual kita dan menjadi semacam apa namanya mungkin bukan cacat ya, tetapi sesuatu yang mengurangi kesempurnaan dari proses penyucian jiwa. Karena di dalam thariqah ini kita diajak, kita dibimbing untuk
mensucikan jiwa kita. Yang namanya suci itu ya berarti suci, tidak ada logikanya, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada bercak, noda sama sekali ya. Itu baru bisa kita sebut suci. Tapi kalau masih ada kotorannya, itu berarti belum suci atau tidak suci. Dan pengarsa Abah menyebutkan kita ini pecinta kesucian jiwa, gitu ya. Artinya kita mencintai, menyukai proses penyucian itu, proses membersihkan jiwa itu. Dan kadang-kadang di dalam proses penyucian jiwa itu ada noda-noda, ada hal-hal, aspek dalam hati kita, diri kita, yang sebenarnya itu kotoran, noda gitu ya. Tapi kita biarkan, kita anggap nggak apa-apa lah, kotor-kotor dikit, terus ada nempel-nempel dikit gitu. Kita biarkan. Nah, sebenarnya itu juga bagian dari proses ketidaksempurnaan dalam penyucian jiwa itu. Artinya sesungguhnya kita nggak cinta-cinta banget gitu ya. Nah, hari yang lalu ya Profesor Haji Priyatno dan Kanda Kiai Ucup telah memberikan beberapa dasar pemahaman, kunci pemahaman mengenai kebahagiaan abadi yang tidak lain tidak bukan adalah kemelekatan kepada Allah melalui zikir kita yang didawamkan melalui amaliah kita gitu yang mengalih fokus kita jadi bermula pada hati. Nah, di luar itu jadi lawan kata atau lawan dari kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara gitu ya. Di dalam Al-Quran ini sebelum saya lupa, ada satu ayat yang agak panjang lebar berbicara tentang sifat-sifat atau hakikat dari kebahagiaan duniawi ini ya, dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ini ayatnya agak cukup panjang dan sangat padat ya. Kalau boleh saya bacakan terjemahannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadid ayat 20 ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, kalau kita melihat surat ini, rangkaian surat Al-Hadid ini di awalnya memang bicara soal dorongan ya, ajakan kaum muslimin di masa Rasulullah untuk bersedekah, untuk menginfakkan hartanya untuk keperluan pembiayaan jihad Rasulullah SAW. Pada waktu itu, nah banyak orang-orang Muslim yang masih di Madinah itu berat hati gitu ya. Jadi menurut Quraisy Shihab ayat ini menjelaskan rangkaiannya dengan rasa kikir, karena kecintaan pada keduniawian gitu ya. Nah, ayat 20 ini terutama memberikan semacam pemahaman yang sebenarnya ini cukup mendasar dan mungkin dalam tanda kutip cukup memukul ya pemahaman umat Islam waktu itu dan kita juga tentang hakikat dan ciri dari kebahagiaan dunia. Nah, ini banyak sekali diksinya ya, senda gurau, permainan, perhiasan, ada kebanggaan, ada perlombaan, kompetisi, kekayaan dan keturunan yang sifatnya semuanya sementara gitu ya. Dan di akhir kalimat ini sebutkan dan kehidupan dunia tidak lagi hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, ayat ini mungkin akan kita singgung sebagiannya beberapa, terutama bagian kesenangan yang palsu dan hal-hal lain seperti perlombaan gitu ya. Nah, kalau di dalam kajian etika itu ada beberapa diksi ya atau istilah yang dikaitkan dengan pencapaian kehendak atau tujuan tindakan kita ya. Kalau bisa digambarkan sesungguhnya semua
motivasi keinginan kita itu pada ujungnya adalah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itulah yang mendrive perilaku kita, tindakan kita. Nah, di selain kebahagiaan sesungguhnya, kalau pakai bahasa Indonesia ya, ada istilah-istilah lain. Seperti kegembiraan, ya, kesenangan, kenikmatan, kepuasan, gitu ya. Di dalam terjemahan ini ada istilah kebanggaan, ya. Kalau kita bandingkan dengan di bahasa lain, dalam bahasa Inggris misalnya yang saya tahu, ada happiness, itu makna yang sangat luas ya. Kemudian ada fun itu sesuatu yang sifatnya temporal sebentar, dan pleasure, pleasure itu dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat fisik ya. Kesenangan artinya fisik, berhubungan dengan kenikmatan fisik. Kemudian ada satisfaction ya. Kemudian ada excitement juga. Nah, ini. Nah, mohon maaf kalau dalam bahasa Arab saya tidak paham istilah apa namanya kebahagiaan ini. Tetapi kalau kita lihat dari terjemahannya, istilah yang dipakai Al-Quran ini biasanya tidak kebahagiaan per se yang dialami manusia atau pribadi ya, tetapi ada ampunan Allah, maghfirah, kemudian ada ridho, ada ridwan ya, kemudian ada nikmat yang diberikan Allah, dan ada karunia atau fadl. Dan ini mengasumsikan bahwa rasa itu ya, rasa yang kalau kita gambarkan sebagai kebahagiaan, kalau dalam pemahamannya Al-Quran itu sifatnya tidak berdiri sendiri. Jadi kita misalkan melakukan sesuatu, kita makan, kita nikmat. Kenikmatan itu kalau dalam dunia, dalam bahasa dunia itu kita rasakan sendiri karena sensasi yang kita buat. Tetapi dalam bahasa Al-Quran tidak demikian. Kita menggunakan istilah menggunakan ridha Allah dan ridha Rasul juga ya. Kemudian nikmat dan karunia, ampunan, maghfirah. Ini salah satu ayat yang paling, surat yang paling banyak menjemurkan nikmat, misalkan spesifikkan nikmat surat Ar-Rahman misalkan ya. Jadi tidak ada konsep apa kebahagiaan atau kesenangan atau fun di dalam Al-Quran ya. Ini sebatas apa namanya penelusuran saya yang sangat singkat itu. Jadi ini sesungguhnya kalau kita perlu pemahaman yang lebih jauh ya tentang cara kita memahami tujuan hidup kita untuk mencari kebahagiaan itu, artinya secara maknawi itu sungguh keliru kalau kita melihat apa namanya di dalam diksi Al-Quran. Meskipun para sahabat juga mengajarkan kita tentang kebahagiaan abadi itu ya. Nah, satu ya tentang kebersihan. Kemudian pertanyaannya adalah, bisakah kita mengenali ciri-ciri atau karakter kesenangan dunia itu? Jawabannya sebenarnya bisa, ada banyak beberapa kajian, terutama kitab yang membahas itu. Kemudian juga bisakah kita merasakan atau mengenali rasa kebahagiaan yang abadi di dunia ini gitu ya. Nah, minggu lalu, beberapa hari yang lalu, Profesor Raji Priatno sudah menjelaskan, Kiai Ucup juga menjelaskan ya, Bangsa Abah juga beberapa kali menjelaskan rasa atau syarat kebahagiaan abadi itu, kecuali hanya mengingat Allah saja di dalam hati kita. Nah, itu kata kuncinya di situ. Nah, sekarang kita malam ini akan membahas tentang kebahagiaan duniawi itu. Kalau bisa kita lihat ciri-cirinya, ada beberapa yang cukup menonjol gitu ya. Yang saya harap, ya kami harap dari sini nanti, paling tidak buat saya sendiri, itu bisa menjadi cermin gitu ya. Oh, ini ada noda dalam hati yang termasuk ciri-ciri kebahagiaan duniawi ya, ini harus dibersihkan gitu ya. Nah, itu menuju proses pencucian jiwa. Yang pertama adalah kebahagiaan dunia kita itu tidak bisa muncul begitu saja, tidak otonom sebenarnya ya, tapi dia membutuhkan begitu banyak sarana, begitu banyak kondisi, begitu banyak hal ya. Misalkan kalau kita suka minuman manis ya, teh manis misalkan ya. Nah, sarannya banyak. Harus ada teh manisnya, terus kondisi kita sehat ya. Kadang-kadang teh manis juga kita spesifik.
Kalau di Jawa ada, di Jogja ada nasgitel ya, nasgitel. Tidak semua teh manis kita suka, harus ada yang ada pahitnya, ada derajat kepanasannya, ada derajat kesekian kekentalannya, ada pahit apa manisnya, itu semua dalam kombinasi yang tertentu. Kalau terlalu kental jadi nggak nikmat, kalau terlalu manis juga tidak nikmat. Kalau terlalu panas nggak bisa diminum gitu ya. Nah di tempat-tempat lain ada teh yang dinikmati itu tidak manis. Saya dulu di Australia misalkan ya, teh itu selalu biasanya ya apa namanya pahit atau hambar karena dia harus ditemanin oleh apa namanya kue yang sangat manis gitu ya. Jadi teh itu tidak berdiri sendiri di Australia. Di Jepang juga seperti itu ya, lebih kecil lagi. Jadi cara ininya juga lain-lain. Juga misalkan kalau kita suka punya mobil kendaraan yang lagi ngetop gitu ya, kalau kita bisa membelinya, itu tidak bisa kita nikmat gitu aja. Kalau nggak ada jalannya, nggak ada fasilitasnya, sama aja. Atau kita masih apa namanya masih muda, nggak bisa punya SIM, sama aja juga gitu, nggak bisa dinikmati. Ya, mangkrak mobilnya seperti yang terjadi dulu ada kampung miliarder. Atau kita suka nonton film gitu ya di bioskop misalkan, harus ada ketersediaan bioskopnya, kita harus bayar. Belum tentu kalau kita mau beli tiket nanti kemudian tiketnya tersedia, kadang-kadang harus menempuh uang antrian panjang begitu ya. Terus nanti sebentar juga film itu akan lewat ke Tenggarang. Misalkan dulu pernah ada film Harry Potter atau yang lain. Jadi terikat kalau kata beberapa kita suka dangdut misalkan ya. Jadi terikat dengan begitu banyak hal. Kalau Anda suka konser misalkan. Dari ini hal-hal yang sangat sepele sampai hal yang sangat kompleks. Dari sekedar makan bakso, sekedar minum teh gitu ya. Kebanyakan dikit, baksonya kepedesan sudah nggak enak. Baksonya terlalu dingin nggak enak juga misal. Jadi seperti itu. Kemudian ciri yang kedua adalah kebahagiaan dunia itu selalu menciptakan dampak buruk ya. Seperti tadi minum teh manis, kopi manis, susu manis. Kebanyakan gula nanti diabetes gitu ya. Makan makanan enak, gorengan, kolesterol. Makanan seafood kebanyakan apa namanya ada asam urat. Nah, yang kemarin pekerjaan dengan kelas maklumah bagi pecinta udut itu ya rokok menciptakan kanker misalkan. Bahkan ada hal-hal misalkan sangat sepele, Anda pecinta sepak bola, begitu sukanya sama klubnya sampai berantem dengan klub yang lain. Misalkan dulu di apa namanya Italia juga pernah terjadi peristiwa yang mengerikan ya, supporter Juventus dan Liverpool itu bentrok. Ada 80-an orang lebih tewas gitu ya. Di Indonesia ada kasus kanjuruhan di Malang. Hanya demi nonton sepak bola gitu yang sifatnya sementara. Nah, ini menimbulkan banyak hal. Misalkan kita suka bepergian juga ya, keluar pakai apa motor bensin kita, motor bakar itu menimbulkan polusi. Misalkan termasuk pesawat udara, polusinya sangat tinggi. Jadi dampaknya banyak, sampah dihasilkan. Misalkan Anda yang suka mie instan juga bikin kanker misalkan terlalu banyak. Jadi apalagi kenyikotannya sifatnya libidinal, sifatnya seksual, teman. Juga punya banyak penyakit misalkan. Nah, jadi kesempatan ciri kedua adalah menciptakan dampak buruk, eh, bahkan konflik di beberapa tempat gitu ya. Misalkan banyak-banyak perang di dunia ini yang terjadi akibat perebutan sumber daya alam, perebutan sumber daya ekonomi, demi dalam rangka mencari kenikmatan itu. Nah, kita dulu menjajah Belanda karena kekayaan alam kita gitu ya. Mereka ingin gula, mereka ingin tambang, mereka ingin rempah-rempah gitu. Karena itu menciptakan perdagangan, dan perdagangan digunakan untuk melayani selera orang kulit putih Eropa, kaum borjuis di Eropa gitu ya. Sebagai hasilnya kita sampai dijajah lebih dari 2 abad, 3 abad. Nah, itu demi kesenangan orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang penting ya, ciri kebahagiaan dunia itu adalah dia menciptakan ketergantungan, keterikatan, yang artinya membuat semakin kita menikmati kebahagiaan itu, membuat kita semakin tidak merdeka sebenarnya. Misalkan banyak contoh ya, misalkan sering saya contoh, kita punya HP baru nih, model paling HP yang paling keren gitu ya. Nah, kita nggak bisa membetulin HP sendiri itu kalau rusak. Mau tidak mau kita beli sinyalnya, harus ada sinyal apa? Ada paket datanya, harus ada listriknya. Listriknya juga kita harus terikat dengan institusi yang lain, ada PLN, ada sumber listrik. Datanya juga seperti itu, gitu ya. Kita juga bisa menikmati kalau tidak ada aplikasi-aplikasi yang di sana. Banyak sekali prasyaratnya. Kemudian ketika sudah punya,
kita menjadi tergantung segala hal, data kita, bank account, termasuk data-data pribadi ya, KTP, paspor, semuanya ada di HP. Jadi kalau tanpa HP itu kemudian kita eh, tidak bisa hidup seolah. Jadi kembali tergantung. Sama juga dengan misalkan motor atau mobil, apapun itu, semua membuat kita semakin tergantung. Juga hal-hal yang kemudian sifatnya sangat konsumtif. Apalagi kemudian menjadi habit misalkan kayak rokok gitu ya. Nah ini menjadi candu gitu ya, candu yang tidak bisa dihilangkan. Nah ini sangat disayangkan memang sejauh ini memang masih ada iwan-iwan tidak bisa lepas dari itu. Nah ini sudah terikat jiwanya, nggak bisa lepas oleh kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara itu. Kemudian ini yang disebut ciri keempat yang disebutkan oleh surat Al-Hadid juga adalah dia bersifat palsu. Palsu itu artinya tidak sejati, tidak sungguh-sungguh. Artinya dia juga bersifat membodohi kita, membuat kita makin dungu, makin bodoh, jauh dari kebenaran, jauh dari cahaya. Apalagi di masa kita sekarang ya, ketika kita sangat kehidupan kita begitu terikat dengan layar, dengan screen ya. Bangun tidur lihat HP, keluar HP lihat, kalau saya ya lihat laptop, lihat apa namanya, komputer gitu. Sampai ada berbagai macam sarana, ada tablet. Tidak bisa kita lepas dari itu gitu ya. Lihat sholat, jadwal sholat juga mau lihat aplikasi di HP juga. Amaliyah juga ada di sana misalkan. Nah, di luar itu ada begitu banyak hal yang sifatnya itu rekayasa, kepalsuan. Nah, ini ada satu apa namanya dunia yang disebut dengan dunia hiperrealitas, dunia yang tidak nyata, tetapi jauh lebih nyata daripada yang nyata sesungguhnya. Jadi dunia penuh kepalsuan yang sekarang kita tinggalin itu. Kalau kita melihat konten-konten di sosmed itu, ya iklan munculnya, apa budaya iklan gitu ya, semuanya itu adalah manipulasi dari rekayasa dari realitas yang sesungguhnya. Nah, kenikmatan dunia bersifat seperti itu. Semakin kita semakin banyak mengkonsumsinya, sesungguhnya itu buat kita semakin bodoh gitu ya, semakin tidak berilmu, semakin jauh dari kebenaran. Kemudian ciri kelima, ini juga sangat penting bagi kita, adalah kenikmatan dunia apapun itu bersifat sementara. Artinya dia berubah-ubah, fana, berubah cepat, dan penuh ketidakpastian. Gitu ya. Seperti tadi saya contohkan teh. Nah, teh itu kalau hangatnya sudah berubah atau dia menjadi dingin sudah berubah. Anda suka teh dingin, kemudian esnya mencair, nggak terlalu dingin, sudah kenikmatannya beda lagi. Cuacanya berubah, berubah juga dia. Nanti sekarang, misalkan. Atau produk-produk yang lain. Busana seperti juga gitu. Gayanya berubah, sudah berbeda lagi. Dulu yang pernah sangat tren, masa saya kecil itu ada celana baggy gitu ya. Sekarang itu hanya berusia 5-6 tahun, kemudian beda lagi. Sekarang berbusana juga sangat berbeda. Potongan rambut, apapun itu, makanan, ya sampai selera musik ya. Dulu belum ada dangdut koplo, kemudian dangdut muncul lagi, selainnya nanti sebentar muncul apa lagi. Bahkan genre movie, apa film gitu ya. Seperti itu superhero sudah habis direproduksi, didaur ulang segitu caranya. Semua hal ya yang kemudian tren-tren alat elektronik yang kita punya, kendaraan, semuanya sangat sementara kita ketika beli dan sangat tergantung dengan situasi politik dan ekonomi. Bahkan uang yang kita punya itu juga yang sifatnya sangat sementara nilainya ya. Kurs rupiah kadang naik, kadang turun, banyak turunnya. Misalkan benda-benda kita punya nilainya juga naik dan turun. Jadi penuh ketidakpastian dan kita tidak bisa mengendalikan kenikmatan-kenikmatan itu gitu ya. Semuanya termasuk yang sifatnya katakan para pencari kenikmatan romantisme atau seksual sifatnya juga sangat sifatnya sangat sangat sementara gitu ya. Dan begitu Anda menua mau ngapain kemudian ya, nggak bisa diapa-apain. Nah ini juga sangat tergantung dengan situasi. Jadi ada beberapa ciri yang lain. Saya kira yang paling penting diantaranya adalah lima itu. Jadi dia membutuhkan banyak sarana untuk dia berfungsi memberikan kita kesenangan, kenikmatan atau pleasure. Kemudian yang juga sering kali kita abaikan adalah dia menciptakan dampak buruk, bahaya, bahkan konflik ya. Banyak sekali konflik berdarah-darah peperangan itu muncul karena kesenangan-kesenangan yang tidak disadari ini. Kemudian dia menciptakan ketergantungan.
Ya, ini semuanya kalau kita mau dan apa namanya bandingkan dengan kebahagiaan yang kita zikir kita semua sangat bertentangan ya. Zikir yang kita rasakan itu justru membuat tidak diganggu oleh sarana-sarana kondisinya kayak apa, nggak butuh sarana ya. Kemudian tidak menyebabkan penyakit ya, justru buat kita semakin sehat ya. Kemudian ketergantungan dengan banyak zikir kita justru semakin merasa merdeka, semakin tidak terikat dengan sistem dengan orang lain. Kemudian bersifat palsu dengan zikir kita justru mendapat banyak ilham, banyak cahaya, banyak ilmu. Jadi ini bertolak belakang. Kemudian dia bersifat sementara. Nah, ini yang kita diajarkan, zikir kita mengantarkan kita kepada kehidupan yang abadi. Nah, itu semua. Jadi ini malam ini saya hanya berikan peringatan pada sisi yang sana bahwa ada hal-hal yang masih ada dalam diri kita yang merupakan bagian dari kenikmatan dunia, itu yang sering menjadi penghambat proses kita bertorikoh ini dan proses kita menyucikan jiwa. Hal-hal yang dan itu tidak membuat mengganggu atau menghambat ajaran ya, bimbingan dari pengarsa Abah, bukan karena ajarannya tapi karena pilihan kita sendiri, karena pilihan kita sendiri yang membuat itu menjadi sulit. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk saya pribadi sebagai bahan refleksi untuk ciri-ciri hal-hal yang perlu kita bersihkan dari jiwa kita begitu ya. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Bidharwati Pangasaba Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.